Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Ada 5 mahasiswa A, B, C, D, dan E yang mengikuti sebuah seminar. A dan D berasal dari fakultas yang sama, dan D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 adalah soal FR tentang posisi duduk. Nah, di mana kemarin banyak sekali teman-teman yang sudah tes CPNS dapat soal tentang posisi duduk seperti ini, teman-teman. Oke, perhatikan teman-teman. Yang pertama di sini diketahui bahwa mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama apa aja. Yang pertama di sini diketahui A dan D berasal dari fakultas yang sama. Jadi A dan D ini berasal dari fakultas yang sama ya. Kemudian di sini D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Jadi D dan E ini juga berasal dari fakultas yang sama. Jadi artinya teman-teman, antara A, D, dan E ini berasal dari fakultas yang sama, teman-teman. Oke, kita kembali lagi bahwa mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan ya. Artinya antara ketiga orang ini dia tidak boleh duduk berdekatan, teman-teman. Oke ya. Sekarang kita cek di pilihan gandanya. Yang pertama di sini ada ADE. Ini ADE duduk berdekatan ya. Ketiga-tiganya ini nggak boleh, berarti salah. Karena yang berasal dari fakultas yang sama kan tidak boleh duduk berdekatan. Ini tidak boleh, teman-teman. Maka yang A salah ya. Yang B di sini A, B, C, D, E. Nah, ini D dan E duduk berdekatan ya. Maka ini juga tidak boleh, teman-teman. Kemudian untuk C di sini ada E, C, D, A, B. Ini ada D sama A duduk berdekatan, tidak boleh karena dia dari fakultas yang sama. Kemudian D, ini ada A, C, E, D, B. Ini ada E dan D ya, karena dari fakultas yang sama juga tidak boleh duduk berdekatan. Nah, sehingga jawabannya adalah E, teman-teman. Kita lihat, E itu antara AD ini berdekatan enggak? A-nya di sebelah sini, kemudian D-nya di sebelah sini, dan E-nya di sebelah sini. Jadi mereka tidak duduk berdekatan, gitu ya. Sehingga jawaban soal nomor 1 adalah E. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh Ani dalam waktu 20 hari. Jika pekerjaan tersebut diselesaikan oleh Budi selesai dalam waktu 24 hari, maka tentukan berapa lama pekerja akan selesai jika dikerjakan mereka berdua. Oke, untuk soal nomor 2 ada kata-kata penting, yaitu jika dikerjakan mereka berdua. Artinya apa? Artinya dikerjakan bersama-sama ya. Jadi ini termasuk FR kategori bekerja bersama-sama. Nah, kalau ada soal tentang bekerja bersama-sama, jadi ada cara cepatnya, teman-teman. Perhatikan ya. Oke, jadi di sini Ani dapat menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Sedangkan Budi dapat menyelesaikan dalam waktu 24 hari. Maka caranya seperti ini, teman-teman. Ditulis angkanya 20, kemudian 24. Kemudian dibagi sama 20 dan 24. Nah, cuman tandanya yang atas ini dikali, teman-teman. Kemudian yang bawah tandanya dijumlah.
Ingat ya, yang atas dikali, yang bawah dijumlah, gitu ya. Oke, udah selesai teman-teman, tinggal kita hitung aja. Oke, yang pertama di sini 20 dikali 24, kita tulis 20 dikali 24, dibagi dengan 20 ditambah 24, yaitu 44. Oke, kita sederhanakan dulu teman-teman, yaitu di sini 44 dengan 24, masing-masing dibagi 4 ya. Oke, 24 dibagi 4 dapatnya 6, 44 dibagi 4 dapatnya 11. Sehingga 20 dikali 6 yaitu 120, kemudian dibagi 11, gitu ya. 120 dibagi 11 sama dengan 10,9 teman-teman. Nah, karena ini 10,9, maka kita bulatkan teman-teman. Jadinya berapa? 11 hari. Sehingga untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Jadi, jika ada soal tentang bekerja bersama-sama, cara cepatnya adalah ditulis angkanya, teman-teman. Kemudian dikasih tanda, yang atas itu dikali, yang bawah itu ditambah. Jangan lupa ya, teman-teman, ini adalah cara cepatnya. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya, soal nomor 3. Jumlah dua buah bilangan adalah 60. Jika bilangan yang lebih besar dibagi dengan bilangan yang lebih kecil, maka hasilnya adalah 3 dan sisanya sama dengan 4. Berapa selisih kedua bilangan tersebut? Oke teman-teman, untuk soal nomor 3 ini adalah soal tentang analitis teman-teman. Oke, jadi kita buat persamaan untuk yang kalimat pertama. Perhatikan, jumlah dua buah bilangan adalah 60. Misalkan dua bilangan itu A dan B, maka kita jumlahkan ya, jadinya A ditambah B sama dengan 60. Kemudian yang kedua, jika bilangan yang lebih besar dibagi dengan bilangan yang lebih kecil, jadi kita anggap teman-teman, A di sini lebih besar dari B, kita anggap ya, oke, karena nggak ada ketentuan di soal, jadi kita anggap A lebih besar dari B. Oke, maka hasilnya adalah 3 dan sisanya sama dengan 4. Maka bisa kita buat persamaan bahwa nilai A itu sama dengan 3 dikali B, kemudian sisanya berapa? 4. Jadi ditambah dengan 4. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kemudian kita selesaikan. Untuk persamaan yang pertama, kita dapatkan bahwa A sama dengan 60 min B, karena B-nya pindah ruas ya. Jadi, A-nya sama dengan 60 min B. Kita masukkan ke sini teman-teman. A-nya diganti 60 min B, gitu ya. Sama dengan 3B ditambah 4. Sehingga di sini B-nya pindah ruas, 4-nya juga pindah ruas. Jadinya 60, 4-nya pindah ruas, jadinya min 4. Karena awalnya positif, pindah ruas jadinya negatif. Kemudian di sini 3B, dan min B di sini pindah ruas jadinya plus B, gitu ya. 60 dikurangi 4, yaitu 56, sama dengan 3B ditambah B, yaitu 4B. Maka di sini B-nya sama dengan 56 dibagi dengan 4, sama dengan 14. Oke, di sini B-nya ketemunya 14, teman-teman. Kalau B-nya udah ketemu, sekarang kita nyari A-nya, teman-teman. Ini berarti kita cari A-nya sama dengan 60 dikurangi B. B-nya tadi 14 ya, kita masukkan 14. Maka 60 dikurangi 14 sama dengan 46, teman-teman. Oke, jadi kita udah punya nilai A 46 dan nilai B-nya 14. Kita disuruh mencari apa? Selisih dua bilangan tersebut. Jadi selisih antara A dan B. Oke, jadi ini selisihnya berapa? 46 dan 14. Tinggal dikurangi aja ya. Jadi 46 dikurangi 14. Kita kurangi. 6 dikurangi 4 yaitu 2. 4 dikurangi 1 yaitu 3. Jadi ketemunya adalah 32. Sehingga soal nomor 3 ini jawabannya adalah A. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini adalah tentang figural, teman-teman. Oke, perhatikan di sini. Yang pertama di sini diketahui ada persegi. Di dalamnya ada beberapa bangun, ya. Sekarang kita cek untuk baris pertama, teman-teman. Untuk baris pertama terdiri dari persegi, kemudian lingkaran, kemudian segitiga. Oke, untuk baris kedua kita cek
Ada lingkaran, kemudian segitiga, kemudian persegi. Oke, jadi memenuhi bangunnya ada 3 macam ya, yaitu lingkaran, segitiga, persegi. Maka bangun ketiga di sini udah ada segitiga, kemudian ada persegi, berarti di sini tinggal apa teman-teman? Tinggal lingkaran, gitu ya. Nah, jadi setiap baris itu harus ada segitiga, persegi, dan lingkaran, gitu ya. Oke, jadi karena ini bentuknya lingkaran, jawaban yang pasti sudah salah yaitu jawaban B dan jawaban D. Ini jelas salah. Oke, pilihan kita tinggal A, C, dan E ya. Oke, kemudian kita lihat gambar wajahnya teman-teman. Oke, untuk baris yang pertama, di sini wajahnya hadap ke kiri, kemudian ke kanan, kemudian tengah. Kemudian baris kedua, ini tengah udah, ke kiri sama ke kanan. Maka baris ketiga di sini udah ada ke kanan, kemudian tengah, maka di sini harusnya kemana teman-teman? Harusnya ke kiri, gitu ya. Oke, karena harusnya ke kiri, maka jawaban yang pasti salah adalah yang C. Nah, karena ini ke tengah, gitu ya, atau ke depan. Tinggal pilihan kita antara A dan E. Oke, kalau wajah dia hadapnya ke kiri, maka matanya itu terpejam teman-teman. Ini terpejam ya. Oke, ini juga terpejam. Maka otomatis kalau ini hadapnya ke kiri, maka matanya terpejam. Nah, di sini di antara A dan E yang matanya terpejam yang mana? Yaitu yang A. Jadi jawabannya adalah A. Ini untuk E salah ya, karena matanya di sini terbuka. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Rasio uang Andi, Bintang, dan Ciko adalah 1:6:4. Jika jumlah uang Andi dan Ciko adalah Rp625.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 ini adalah soal tentang perbandingan. Nah, kalau ada soal tentang perbandingan, ada cara cepatnya teman-teman. Perhatikan, cara cepatnya yaitu didik dikali soal teman-teman. Kita tulis didik dikali dengan soal, gitu ya. Oke, jadi ini rumus cepat untuk soal perbandingan teman-teman, gitu ya. Oke, did itu artinya apa? Did itu artinya ditanya. Oke, kemudian sedangkan kalau dik itu artinya diketahui, gitu ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi teman-teman bahwa dik ini kita dapatkan dari perbandingan teman-teman. Jadi yang saya kotai ini dari perbandingan ya. Oke, sekarang kita masukkan aja teman-teman. Yang pertama ditanyakan. Ya ditanyakan apa di sini? Jumlah uang mereka bertiga. Oke, ini didapat dari perbandingan ya. Jadi kita lihat. Di situ perbandingannya 1, 6, dan 4. Kita jumlahkan berarti 1 tambah 6 yaitu 7, 7 ditambah 4 yaitu 11. Kemudian diketahui apa? Diketahui jumlah uang Andi dan Ciko. Nah, kita fokus. Andi di sini 1, sedangkan Ciko yaitu 4. Maka dijumlahkan teman-teman. 1 ditambah 4 yaitu 5. Tinggal dikali dengan soalnya, yaitu 625.000. Kita tulis 625.000. Nah, kemudian yang bisa dicoret, kita coret ya teman-teman. 5 dengan 625, kita coret. 5 dibagi 5 dapatnya 1, 625 dibagi 5 yaitu 125. Maka 11 dikali 125 yaitu 1375. Nah, di sini masih nyimpan 03 ya, kita tulis 123. Sehingga hasilnya adalah 1.375.000. Jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah C. Nah, seperti ini teman-teman. Ingat ya, rumusnya didik kali soal. Jadi kita tidak perlu mencari banyaknya uang Andi berapa, uang Bintang berapa, dan Ciko berapa masing-masing, nggak perlu. Jadi langsung aja untuk mempersingkat waktu. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Di sebuah pasar, harga daging lokal lebih mahal dari harga beras. Harga beras lebih mahal dari harga sayur mayur. Dan daging impor adalah yang paling mahal. Jika demikian, dapat disimpulkan
Oke teman-teman, untuk soal nomor 6 ini adalah soal tentang analitis. Kita disuruh menyimpulkan gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat yang pertama di sini. Harga daging lokal lebih mahal dari harga beras. Jadi daging lokal, kita tulis daging lokal itu lebih mahal daripada harga beras. Jadi semakin ke atas semakin mahal ya ini ya. Oke, selanjutnya di sini harga beras lebih mahal dari harga sayur mayur. Jadi beras di sini harganya lebih mahal daripada sayur mayur, teman-teman. Oke, jadi buat draftnya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya daging impor adalah yang paling mahal. Oke, impor yang paling mahal berarti dia letaknya paling atas. Ini di sini daging impor. Oke. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan seperti apa? Kita cek untuk yang A. Sayur mayur lebih mahal dari daging lokal. Oke, sayur mayur letaknya di sini lebih mahal dari daging lokal. Nah, berarti yang A salah. Gitu ya. Kemudian yang B. Daging lokal lebih mahal dari daging impor. Oke, ini daging lokal di bawahnya daging impor ya. Berarti ini salah. Harusnya lebih murah ya. Kemudian yang C. Daging impor lebih mahal dari daging lokal. Oke, daging impor lebih mahal dari daging lokal. Nah, ini betul teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Kalau kita mau cek D dan E, nggak apa-apa. Kita cek ya. Beras lebih mahal dari daging impor. Beras lebih mahal dari daging impor. Salah ya, karena di bawahnya daging impor. Kemudian yang E, sayur mayur lebih mahal dari daging impor. Sayur lebih mahal dari daging impor. Ini juga salah, karena di bawahnya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Dian agak kurang tinggi dibandingkan Dani. Sinta sama tingginya dengan Dani, tetapi kalah tinggi dibandingkan Yeni. Sedangkan Yeni lebih tinggi daripada Dani, akan tetapi tinggi badan Yeni lebih rendah dibandingkan Susi yang lebih tinggi dibandingkan Dian. Yang paling pendek adalah Oke teman-teman, soal nomor 7 ini adalah soal tentang analitis. Jadi kita buat sketsa ya. Yang pertama di sini diketahui bahwa Dian agak kurang tinggi dibandingkan Dani. Oke, jadi Dian itu lebih pendek artinya gitu ya. Dian itu lebih pendek daripada Dani. Artinya semakin ke atas semakin tinggi ya ini ya. Berarti oke, selanjutnya Sinta sama tingginya dengan Dani. Jadi Dani ini sama tingginya dengan Sinta, teman-teman. Oke, karena sama berarti sejajar ya. Kemudian Sinta kalah tinggi dibandingkan Yeni. Jadi di sini ada yang lebih tinggi dari Sinta, yaitu Yeni, gitu ya. Oke, selanjutnya kemudian Yeni lebih rendah dibandingkan Susi yang lebih tinggi dibandingkan Dian. Oke, jadi yang lebih tinggi dari Yeni yaitu Susi. Nah, jadi Susi ini lebih tinggi dari Yeni, juga lebih tinggi dari Dian, gitu ya. Oke, sekarang kita fokus ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah yang paling pendek. Jadi dari sketsa ini udah jelas yang paling pendek adalah Dian. Sehingga jawaban soal nomor 7 adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal PR teman-teman. Nah, jadi untuk soal PR yang pertama ini tentang perbandingan. Silahkan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya untuk PR yang kedua tentang posisi duduk. Silahkan dicoba teman-teman untuk latihan karena soal posisi duduk ini sangat penting banget gitu ya. Oke, silahkan dicoba untuk latihan dan jangan lupa hasil kalian tulis di kolom komentar ya.